Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di video ini kita akan lanjut untuk buat form pembelian ya. Oke, di sini kita perlu inputan tanggal ya. Karena kalau kita lihat di sini di immigration ya kan ada tanggal dan supplier ID. Oke, jadi untuk inputan tanggal kita akan gunakan namanya date picker, make tanggal. Kemudian labelnya kita buat tanggal pembelian, kemudian dia required ya, lalu dia ada nilai default yaitu nilainya now ya, tanggal sekarang. Oke, satu lagi, kolom spend full, simpan. Oke, ini udah selesai. Nah, berikutnya ini tanggal sudah. Berikutnya itu kita mau tombol ini mau kita buat dia cukup satu saja ya, satu. Nama tombolnya adalah selanjutnya ya, oke. Nah, kita perlu buka file, ini dia nih, create pembelian. Jadi pada saat kita buat resource, filament resource, dia tuh buat folder namanya page. Ini di dalamnya ada create pembelian. Nah, ini dia nih. Oke, di sini saya lupa nama, bukan lupa ya, namanya tuh bisa kita lihat di kelas create record ini sebenarnya. Oke, karena kelas kita ini kan yang kita punya nih, create pembelian tuh extend dari kelas create record. Nah, cara buka create record tinggal tekan ALT, kadang-kadang tekan kontrol bisa juga ya. Jadi kalau kayak saya ini ALT, saya klik, nanti dia otomatis kebuka kelasnya. Nah, kelasnya ini foldernya jauh nih, vendor, filament, SRC, ini foldernya nih. Oke, di sini ada namanya get form ya. Nah, ini dia nih. Oke. Kalau kalian nggak bisa bukanya, tinggal ketik aja kelasnya kayak saya nih. Oke. Ini saya hapus, kan ada 3 nih. Nah, ini 3 tombol ya. Ini saya hapus, ini saya hapus. Jadi tinggal 1 tombol. Oke, coba kita refresh. Oke, ini cuma 1 tombol. Ini ketik aja ya kalau nggak bisa buka create recordnya. Nah, get ini sebenarnya dia manggil metode juga di sini, get create form. Nah, ini dia. Nah, jadi ini saya copy nih. Copy. Oke, ini kita ganti. Oke, kasih koma. Kemudian actionnya kita impor, Ctrl Alt I, kita impor yang filament action. Oke. Kemudian labelnya juga kita ganti tadi selanjutnya. Simpan, refresh. Oke, udah selesai. Berikutnya kita tuh mau buat ketika datanya berhasil disimpan, nanti dia akan redirect ke halaman pembelian item. Nah, berarti sekarang saya buat dulu resource-nya untuk pembelian item. Oke, PHP artisan make filament resource, namanya pembelian item. Oke, udah selesai. Berarti di sini tinggal saya override lagi satu metode namanya get redirect URL ya. Saya cek dulu di sini tadi ya, sama nih, ceknya tuh di create record ini ya, get redirect URL ini dia. Nah, jadi sebenarnya metode-metode yang protected di sini di file create record ini semuanya bisa kita override ya. Override itu ya tadi kita tulis ulang ya. Oke, ini saya copy seperti ini. Nah, di sini returnnya, return rute. Nah, ini dia muncul nih, filament admin resource pembelian item create, gini dia. Nah, kemudian kita perlu juga untuk selain ini ya, selain redirect, kita perlu bawa ID data yang barusan disimpan. Jadi di sini ada ID sama dengan this record ID. Jadi this record ini untuk mendapatkan ID data yang barusan disimpan. Berarti di sini kita tambahkan pembelian ID ID ini dia.
Oke, ini sudah selesai. Sekarang kita coba. Jadi ini saya isi. Oke, klik tombol selanjutnya. Ops, ada yang error. Pembelian sub ini salah. Harusnya double P ya, supplier. Salahnya di mana itu? Kita lihat di sini di atasnya tuh. Ada supplier tapi P-nya cuma satu. Ini benar, supplier ID. Tidak ada tabel main.sub. Oh, ini constraint saya yang salah. Apa namanya, kita lihat nih, pembelian table. Nah, ini salah nih constraintnya. Gimana cara ngapus constraint ya? Laravel remove constraint, drop constraint ya. Oke. Nah, ini sudah ada yang tanya nih. Harusnya logikanya sama ya, kita buat migration baru. Nah, ini dia nih. Dia ada perintah drop foreign. Ini table foreign user ID, drop foreign user ID. Oke. Jadi saya hapus dulu PHP artisan make migration drop foreign supplier pembelian min table sama dengan pembelian. Oke, sudah. Kita buka. Nah, di sini kita jalankan, kita copy aja nih. Mana dia? Well, dropping should be easy. Ini create foreign, ini dropnya. Oke, ini berarti supplier ID. Ini berarti foreign suppliernya. Yang salahnya ya, ini yang salahnya. Oke, sudah. Kita jalankan PHP artisan migrate. Ops, ada yang salah. Sebentar, ada telepon. Oke, kita lanjut ya. Jadi ada error nih pada saat saya menggunakan migrate ya. Errornya tuh database driver does not support dropping foreign key. Artinya kemungkinan SQLite-nya memang tidak support untuk perintah dropnya ya, drop foreign key-nya. Berarti ini saya hapus. Sorry, jangan dihapus dulu ya. Oke, kita lihat dulu perintah PHP artisan migrate, statusnya kita lihat dulu. Oke, ini kan masih pending nih. Nah, yang pending boleh dihapus ya. Pendingnya dihapus dulu. Oke, kemudian kita mau batalin. Saya pakai cara yang pertama tadi ya. Jadi saya mau batalin 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti PHP artisan migrate rollback min step sama dengan 5. Oke, sekalian nih yang latihan-latihan kita tadi dihapus saja ya. Kan kita tidak perlu ini nih, delete nama lengkap nih, dihapus saja. Oke, nah yang ini kita modif nih. Oke, kita modif namanya. Oke, ini berarti suppliers ya. Oke, kita lihat tabelnya, kan harusnya supplier ya, supplier. Oke, benar. Oke, kita migrate. Oke, sekarang kita coba simpan lagi. Oke, ini tanggal sudah. Kita pilih, klik selanjutnya. Nah, ini dia nih, udah berhasil ya, pembelian ID sama dengan 1. Oke, jadi kita sudah berhasil nyimpan. Kemudian setelah kita simpan, kita berpindah ke pembelian item, ke formnya, lalu bawa ID pembeliannya sama dengan 1. Nanti di sini baru kita buat inputan untuk barang-barang apa saja yang sudah dibeli ya di sini. Oke, akan kita lanjutkan nanti di video berikutnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Di video ini kita kan sudah buat pembelian ya. Jadi kita sudah bisa buat form yang kalau dipilih kemudian disimpan, oke, dia akan mengarah ke pembelian item. Berarti langkah selanjutnya adalah silakan buka pembelian item resource, lalu kita buka pembelian item migrationnya ya. Nah, ini
Ini yang perlu kita simpan ya, ID, barang ID, kemudian jumlahnya berapa. Untuk harga juga sama, harga juga di input ya. Jadi di sini pertama kali itu kita buat dulu copy aja nih, pembelian resource, saya copy satu. Oke, nah misalnya kita mau tampilin tanggalnya ya, mau tampilin tanggal. Oke, di sini saya akan lakukan query dulu ke pembelian. Jadi app model pembelian find berdasarkan request ID. Ini dia. Nanti di sini ada value ya, value. Oh enggak ada. Oh default tadi ya, default. Nah defaultnya tadi itu pembelian tanggal. Oke. Sorry. Oh tanggalnya 0 ya. Oh ini bukan ID, ini kan yang di URL kita ya. Nah nih kita query ke sini dia. Oke, harusnya dia ada 0. Nah ini dia nih. Kemudian ini kita buat dia disable ya. Oke. Lalu ini juga kolom spanful. Berikutnya kita buat form komponen bukan select ya, pelanggan tuh berarti pakai apa namanya, text input untuk supplier, make supplier ID. Oke, ini sama disable juga tapi tidak spanful. Oke, kita coba refresh dulu nih. Nah kita isi dia dengan defaultnya, kita isi dia dengan pembelian supplier nama. Kita cek nih di pembelian tuh sudah ada relasi enggak ke supplier. Ini belum ada ya. Nah kita buat dulu relasi namanya belongs to. Oke, pembelian. Nah ini pembelian, sorry kok pembelian, supplier. Oke, ini juga sama relasinya ke supplier. Oke, ini dihapus saja. Kelasnya jangan lupa diimpor, Ctrl LTI. Jadi sekarang pembelian supplier nama, harusnya muncul nama suppliernya. Ini sebenarnya hanya untuk informasi saja ya, informasi saja. Nanti mau tampilin lagi satu lagi untuk apa namanya nih, email ya, email misalnya, email supplier. Oke, ini berarti kita tampilkan email. Oke, sudah. Nah di bawahnya baru kita tampilkan pilihan barang tadi ya. Di sini berarti forms komponen, forms komponen select make barang ID, kemudian labelnya barang. Oke, kemudian require. Nah optionnya berasal dari plug nama ID barang. Oke, muncul nih dia. Barang ini tuh tidak perlu kolom spanful karena kita mau buat sebelahnya tuh ada harga ya. Oke, ini mau kita buat harga barang. Sebentar. Oke, kita lanjut ya. Jadi untuk harga barang itu harusnya dia text input ya. Jadi di sini tuh harusnya dia text input. Oke, ini harga barang. Nah kemudian di tabel barang saya itu saya lupa nambahin harga ya. Kalau kita bisa lihat menggunakan perintah php artisan db table barangs. Nah dia tidak ada nih ya, maka saya perlu buat saya tambahkan ya, kita perlu tambahkan harga di tabel barang. php artisan make migration, kita tambahkan add harga to barangs, min table sama dengan barangs. Oke, kita buka migrationnya, add harga, kemudian nah ini dia nih,
table integer ya, integer harga. Nah, kemudian kita kasih dia default value-nya 0. Jadi kalau nambahin ke tabel yang sudah ada datanya, tambahkan default nilai defaultnya. Ini drop column. Oke, simpan. Kita coba migrate PHP artisan migrate. Oke, sudah aman. Kemudian di barang kita update dulu harganya. Oke, ini belum ada harga, saya tambahkan dulu di barang resource di edit ya. Nah, di sini kita tambahkan harga. Oke, di sini harga, ini juga sama, harga. Kita refresh, harganya kita buat misalnya 10.000. Oke, kita lihat datanya. Oh, datanya belum kita munculin. Ini kita tampilin harga. Oke, ini lagi. Ini misalnya 5.000. Sudah selesai. Oke, kita kembali ke sini ya. Kembali ke proses pembelian tadi. Jadi maunya tuh klik di sini, nanti harganya muncul di sini. Oke, berarti kita perlu fitur untuk reaktif ya. Jadi pada saat ini diganti, nanti ini berubah. Oh, ini salah nih, harusnya pakai text input ya. Ini kita perbaiki dulu menggunakan text input. Oke, ini sudah reaktif, tambahkan reaktif ini. Kemudian di sini kita tambahkan after state update. Kayak kemarin ya, function. Kemudian di sini state-nya, lalu ada set, lalu $set. Oke, seperti ini. Di sini barang sama dengan cari barang berdasarkan state-nya. Oke, ini state-nya. Kemudian kita set nilainya. Oh, sorry, salah. Harusnya gini ya. Set. Nah, gini dia. Tambahkan 0. Oke, ini sudah selesai. Simpan. Kita coba refresh. Oke, ada error. Oh, pembeliannya 0 ya. Oh, ini karena dia nge-reload ya. Dia nge-reload tuh harus kita tambahkan gini dia. Pembelian sama dengan new pembelian. Kemudian jika request fillet pembelian ID gini. Nah, ini masukkan dalam if-nya. Lalu ini kita kasih ini bakal error nih, karena kalau pembeliannya 0 pasti dia akan ngecek ke supplier pasti 0 juga. Nah, tambahkan gini aja. Oke, coba kita refresh, klik. Oke, sip, sudah aman. Berikutnya kita tambahkan satu lagi untuk jumlah. Ini berarti jumlah, ini berarti jumlah barang. Oke, ini sudah selesai. Jadi sudah ada jumlah. Oke. Nah, kita mau buat dia itu sejajar baris 3 ya. Nanti ada grid nih, filamen grid ya. Internet saya mati. Oh, biar aja, nanti aja tampilannya. Sekarang tuh kita coba simpan dulu. Kita simpan dulu jumlahnya 1. Oke, dia muncul seperti ini. Kita perlu nyimpan pembelian ID karena di pembelian item itu kita ada pembelian ID. Nah, berarti kita perlu buat input satu lagi untuk namanya tuh input hidden. Ini dia. Namanya adalah pembelian ID. Tidak perlu label karena kan dia di hide ya, dia tidak muncul. Yang perlu adalah default. Defaultnya dia berdasarkan pembelian ID yang ada di URL-nya. Oke, kita coba. Kita klik, pilih jumlahnya. Oke, sudah berhasil dibuat. Saya coba buat ulang dari awal. Ini. Sorry, salah. Di pembelian. Nah, ini harusnya kita hide nih nanti ya. Oke, kita pilih supplier, misalnya PT Ucen. Selanjutnya pilih barang, masukkan jumlah, klik oke. Nanti muncul tabel nih. Nah, tabel untuk nampilin data yang barusan kita simpan ya. Oke, kita akan lanjut lagi di video berikutnya untuk membahas menampilkan tabel atau widget ya. Saya cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.